saya minta pada Barak untuk menjemput keluarga nenek mama dari tersangka. Ingat Bapak ya, di dalam perkara adat kalau ada orang berkelahi, orang terkena dipisahkan, Pak Kades panggil keluarga dari pihak yang satu, yang kalau yang berantem dipanggil berantem. Pak Kades dilawan satu orang dilawan kemana? Yang didapati adalah kasus apa saja dalam adat tidak boleh kita lakukan. Temui dah bapak, mama, kakak. Paham ya? Itu cara adat kita. Maka satu yang berbuat keluarga bapak punya perangkat. Datang kejadian, bapak dipanggil Pak Kades. Tolong dipanggil Pak Kades. Kalau barang-barang sekarang itu. Kalau perangkat bapak dipanggil, ada Pak Kades, kenapa kamu panggil? Pak Kades ini. Makanya bijak pula, berangkat mata balik. Ayo. Lain dengan polisi. Polisi langsung juga senjata. Ada apa? Kiat. Apa ya? Panggil keluarga dari karena bapak dalam lalu bapak bilang kepada ibu pernah kami tahu kemudian katanya itu sudah setelah makom kami jatuhkan hukuman tadi beras 20 kami kilo kecil berbatu dan membuka dari dua kepala diundur dengan mes sebelum kami waktu dalam sudut pukul dan juga Mama dari Tiga Lapu sudah kami sampaikan lagi sidang dari hakim-hakim adat bahwa anak dari nenek mama yang bernama Tiga Lapu itu sudah terbukti bersalah melakukan perselingkuhan, nah tertangkap basah dan sudah ditetapkan denda sanksi. Sudah ditetapkan dendanya oleh hakim-hakim adat tadi berupa 20 gantang beras, kambing sikok, kecil batu, tentang bukan, berkepala, baiku berkepala, iku berkepala. Didenda dengan emas 10 emas. Paham? Hukum tadi sebelum bapak jatuhkan, kalau jatuhkan dia, hanya ketika ini. Namun salahnya apa? Ingat bapak, menjatuhkan hukum jelas dan salah. Kasus itu aku salah, delik terjadi kejahatan. Nah, kalau dia ditemukan duduk berduaan, ya, tidak saling menjawab. Itu namanya salah yang revisi. Duduk mereka tidak. Nah, maka bapak baca kembali bapak adil kepada. Kita ketangkap basah tuh. Iya. Ketangkap Itu basah. ketangkap basah tuh ketemu. Yo. Namun salahnya po. Yo. Jelas. Jelas namun salah baru. Jadi waktu bapak melakukan gerakan tahu ditemukan gerakan kaki melakukan duduk meminta gerak maka hukum yang dilakukan harus ingat setiap kali menjatuhkan hukuman cari salah dulu apa yang salah baru aku hukum paham? Kemudian beri itu pulang balik dia salah pada kantor telah melakukan kesalahan nggak mengintegrasi dulu salah mengintegrasi do dulu butak namanya butak artinya berhutang butak duaan butak G
Jadi singkatan dari perbutan. Kalau orang Jambi, kembang, kemak, kumbang, kumak, G berbunyi K. Aduh, itu ada hukum bermasuk bahasa Melayu di abad ke-18. Kumbang, kumak, kembang, kemak, jagung, jaguk, betung, betuk, G berbunyi K. Paham ya? Itu bunyinya. Jadi buka, berek buka musiko, dengan 20, cik berbatasan berbuka, berek buka kalau kami beri waktu dalam musiko nanti Tuhan. Kami beri waktu nenek mama dalam sempit seko nanti Tuhan. Bapak catat, ya catat kembali. Dalam adat disebut sempit seko 7 hari. Kalau nak tahu, perlu kami tahu 7 hari lagi. Kami beri waktu dalam seko. Kami beri waktu dalam sempit seko. Hari. Kemudian kami beri waktu 1 kali 8 seko. Berarti 7 hari pekan. Jangan seminggu Pak ya, dalam berat tidak seminggu harus pekan. Nah, kami beri waktu 1 kali logam seko. Itu 14 hari. Itu juga namanya, baru Bapak tahu namanya. Sempit seko, 8 seko, logam seko. 2 kali logam seko. Belum tahu. Untuk menentukan orang mati terbunuh atau tidak terbunuh, ini hitungannya. Seko mati tidak? Tidak. Atau seko mati tidak? Tidak. Logam seko mati tidak? Tidak. 2 kali logam seko mati tidak? Tidak. Kalau tidak mati bulan ini, bulan berikutnya dia mati, dia bukan mati terbunuh. Walaupun tadi bilang boleh salah seorang. Itu menurut yang ada. Paham kan? Ini nggak ada yang tahu di Jambi ini Pak. Kecuali Bapak Jambi saya. Saya perpincinya. Kalau saya ngomong, kalau sorry ke Jambi saya. Kita bukan perpinci kamu. Menghukum orang yang mati ada masuk. Bapak anak dan orang yang kami keluar orang lain. Tidak. Apa suku mati tidak? Tidak. Logam suku mati tidak. 2 kali logam suku mati tidak. Mati. Bangun. Pembunuh. Itu penawar ada. Misalnya kita sempit seko. Nah ya, sekarang sempit seko. Diberi waktu sempit seko. Hari ya. Nah, Bisa penawar. lalu dia kali berapa kali? Mulai. Nah, ya, awal harus ngomong. Ayo Pak Kades. Ayo Pak. Dengar dulu saya bilang. Ayo Pak Kades. Kalam nak kami berikan, kalam nak kami jalankan, ayo. Itu artinya kasus ini kan kasus Karawang, perangkat. Aku nak beritahu. Itu artinya dalam bahasa adat, kalam nak kami jalankan, kalam izin. Nak kami tuliskan dulu kalam ini. Ayat nak kami berikan. Itu bahasa. Tidak boleh kita berkata lain. Ada benar terima perkara jangan. Tidak boleh. Kami terima perkara jangan. Tidak boleh. Urus suruh. Kalau nak kami ini, apa namanya? Ayat nak kami ini kalam nak kami. Bahasa. Balik ke rumah dalam tempoh 3 hari. Kita balik ke rumah sana tadi. Walau menjiwa pula terima. Kemudian nak pun perangkat salah apa lagi. Tak terima sebenarnya. Kita boleh kata bahwa itu dilarang. Ya. Malam ke rumah. Sejam kemudian pembeli datang atau besok datang ke Pak Kades. Ada tengah waktu lah. Nah, dalam tempoh yang 3 hari itu, muka pagi kan, walaupun sudah terima waktu itu, jangan terima ketat bahasanya. Kalam nak kami, ayatnya kami, kalam nak kami. Tidak boleh seorang suku Tenganan mengambil satu keputusan tanpa bicara dengan si terdakwa atau bapak. Paham kan? Ini ada tempat kita berada. Mari berada. Guru. Dan
ya. Nah sekarang jawab seolah-olah dia balik. Nah sekarang mengatur terima. Langsung buat ada Pakades. Kira-kira itu juga lah. Seolah-olah wanita yang datang. Nah itu ayo Pakades terima. Baiklah Pak Kades, sekarang kami terima hukuman yang kepada kami. Kini itu kalau nak kami tuliskan, nak kami lihatkan dulu. Nak kami bicarakan dulu dengan keluarga. Nah tuh kan, ini sudah balik buat nih mau menjaga sekarang buat terima langsung lapor Pak Kades itu. Langsung kami terima Pak Kades. Kami terima Pak Kades. Ya udah itu, Pak ini Pak Kades, kami nak pergi dengan keluarga. Kira-kira itu kan, kalau apa lebih perubahan gitu. Begini Pak Kades, kami ini sudah berunding di rumah dengan keluarga kami. Kami terima hukuman itu. Apa sih? Ini Pak Kades nanya kan, apa anda bayar denda itu kan kata? Terima kasih Nenek Mama. Kalau sudah sepakat dan diterima, ini kami nak bertanya. Kapan atau bila nak bayar itu? Sudah, jawab kalau umpamanya itu hasilnya nanti komentar. Kalau seandainya ada nanti cepat bisa kami antarkan, kalau lambat kami Udah ulang gitu lagi. Kami dah pasti juga. Sudah terima, Bapak harus menyebutkan waktu membayar. Boleh lagi. kami terima. Bapak kan terima ya? Ya. Bapak terima tidak boleh mengatakan kami kami nyari dia bisa. Kalau terima harus Bapak katakan besok kami antar, minggu depan kami antar. Baru harus tepat. Kalau itu hukum. Tidak boleh lagi. Sebab yang dikatakan kartu entah seperti berjalan kartu ini itu bukan berbagi. Dan jadi kita jawab besok kami antar. Kapan? Peraporan. Iya Pak Kades. Besok kami antarkan. Jam berapa nak ngantar? Saya jam 7 besok. Yang itu pagi insyaallah Pak Kades. Nah, Baiklah kami pergi. sudah ya. Seolah-olah besok Pak Kades sudah terima. Yang dianggap hari besok hari ini sekarang hari besok ini terima bilang nah terima Pak Kades kami atau uang kan nah maka Pak Kades uang kata kami di Bapak terima ini salah seorang kebalan atau enggak Bapak percaya dalam masalah ini jadi perlu ambil kami itu tanpa waktu emas kalau diuangkan uang berapa kalau itu menguangkan. Nah, baru Bapak Kades memanggil salah seorang dari hakim adat yang hadir ini untuk menunjukkan makan pinggang dan salah. Nah, sekarang Pak Kades demo, lalu Pak Kades suruh potong kambing di sana orang lain. Jangan Pak Kades jangan nyalunya, yang potong kambingnya kata orang korupsi, suruh orang lain. Dalam hakim adat itu memang diatur secara baik. Berasnya ini anu masak ada masak buat maka kan boleh. Masak pun boleh membuat makan undang namun dalam ada. Nah, waktu itu dipanggillah sebelah. Itulah secara kambing 1 ekor dengan beras yang kacang dimasak dipanggil orang yang bersangkutan yang menikah mana itu beratnya. Korbannya kan negeri ini yang tadi kasus yang kita buat sidang ini korbannya negeri berarti emas 20 emas emas 10 emas kalau diuangkan kata kalau 5 juta maka 2,5 juta itu akan menjadi sidang 90% dari itu menjadi hak milik dari ini. Paham ya? Ada pertanyaan seperti ini? Ada Pak. Kalau seandainya orang sebelah yang bersalah tadi lambat aku putusan sanggup atau tidaknya, macam mana kita diadap? Kita beri waktu 2 kali. Ya. Tapi dia melanggar dari aturan itu, tidak dapat misalnya.
Tidak peduli lah istilah mungkin gitu kan. Kasus Iya. jawabnya iya atau tidak, terima atau tidak kan? Iya. Karena di waktu lekades dalam tertib seko, awak 3 hari harus balik. Kalau tidak balik awak hukum. Sanksinya apa Pak? Hukum badan kecil ke batu hukum. Sekarang semua tindak tanduk yang dalam hukum bisa dihukum belum ada. Awak bisa berat hukum kami. Teknologi. Iya, karena mempermainkan pembangunan. Awak tuh Iya. orang yang diserayu pergi lagi hilang, orang yang disuruh lagi mati, awak pergi lagi. Itu pada mana berat hukum diserayu lagi hilang, namun kesalahan awak disuruh lagi mati. Aku nyampaikan itu pada mati dia awak, balik lagi terus diberikan. Ya, awak dihukum berat. Kamu dihukum. Kamu benar atau tidak benar, terima atau tidak terima, lapor Pak Kades 3 hari. Pak Kades dia ketakutan tidak bisa. Lalu bicara keluar rumah. Tahu di office boy ya. Apa? Maaf ya. Kalau tidak terima oleh orang bersangkutan, awak tidak mau terima. Itu anak saya, anak Pak Kades tidak terima, Pak Kades panggil lagi. Apa yang kita putuskan lagi tuh? Kalau Putuskan. Ya. Warga awak termasuk awak dijatuhkan palalu rendah, Ampun. keluarkan dari adat. Bapaklah kepada harimau, baiklah kepada gajah. Pak ayamlah pada buang. Awak dikeluarkan dari adat rantau badak lamun. Kalau awak sakit tidak boleh orang tahu badak sakit pun yang dulu. Kalau awak dekat dengan keluarga yang tadi tidak boleh sakit pun yang datang. Kalau awak mati cukup kalau syarat saja yang memberikan upaya. Kata diusir boleh. Biar diusir. Malam nanti rumah awak dijemput orang jangan dengan mana dengan awak musuh adat musuh ini. Mau? Itu ni. Ya. Kalau besok ada sawit awak dibakar orang jangan ngadu. Awak cara kau kampung bukan orang sini. Ya betul. Itu bakal orang takut. Itulah upaya paksa dari keluarga. Punya rumah di lebar orang malam. Siapa kita lebar dengan dia? Maka ada rumah di lebar orang. Awak bukan orang sini. Gua di balan, mereka. Ada? Balik ke pegang. Sekarang bukan orang berselingkuh kan? Supaya ada upaya paksa daripada yang menentukan itu lebih baru Pak. Balang berhak mengambat barang dan si korban. Kalau ada motornya boleh diambil motornya, diselamatkan taruh ke makanan. Dalam hukum adat namanya ambat. Diambat. Ditahan sementara tidak boleh dipakai sampai apa ya? Jadi kalau yang dari kita kadawa motor satu motor itu diangkat, dibawa ke berata. Kasus selesai ini namanya ambat. Tawan duluan. Jadi kalau ada orang luar, ya kan, luar desa, kan gampang orang desa ya, orang luar desa ambil barang. Tapi jangan seperti yang pernah saya dengar itu banyak akan berbicara nanti apa Pak? Kita lakukanlah dari mana itu. Ada RT, nah ini mulai orang itu. Ah kamu dengar ini mau dicari. Apa ya? Masyarakat yang kamu dulu. Tahan untuk ini. Saya tidak orang sepak uang.
RT masuk penjara, RT namanya tidak begitu mereka. Boleh ambil pokoknya dan panggil mana sidang. Baru ada bukan Pak RT, bukan Pak RT yang negara masyarakat. Ada Pak Kades, Pak RT melaksanakan sesuai dengan maka tidak boleh sendiri. Balak bersama, kalau hemat bersama itu. Bapak-bapak kan yang tidak ini ada hakim adat yang saya itu 82 dan saya bilang Bapak kamu lihat ya kaca itu waktu jam malam saya agak bedanya ini aku japu ini pintar semua apa awal tidak Tapi kalau belum gelap, wani nyelesainya. Iya tuh, kemana? nah ada jalan keluar apa tidak kalau ternyata ada kasus ternyata kemana ada kasus ini Bapak minta kepada polisi dengan pidana tapi setelah Pak melalui pasal 5 ayat 30 anak-anak dulu berduaan yang desa dengan malam temukan itu boleh juga padahal kenapa Allah menuduh dua karena melanggar delik adat sama bukan kalian untuk satu sidang berarti itu silakan dulu lanjut apa pada Pak oke. Sekarang sidang bentar dulu. Mundur dikit. Tadi adat materi 1. Ya, sekarang sidang bertanda dulu. Sekarang kita mulai. Sebenarnya kasus bertanda dulu ini hukum pidana dan hukum perdata pun sama, Bapak. Misalnya ada orang melukai orang lain, tapi dia tidak mau menyerahkan tanda patuh pada adat. Ingat apa ya? Sidang yang tanda 1 tadi yang kita praktekkan tadi, dia ada 2 macam sebenarnya. Itu kita praktekkan 1. Yang kita praktekkan 1 tadi tentang apa? Ada lagi yang kedua, yang tanda 1 juga. Misalnya Bapak ini tadi, ponakan Bapak tadi melanggar adat. Lalu Bapak berkat kepada kepala desa. Di situ Bapak katakan, Pak Kades, ponakan saya sudah berbuat ini kesalahan sebutkan ya. Setelah itu Bapak bilang, Pak, tolong jangan dibawa ke lembutnya dalam rantau namanya. Lagi-lagi penekankan bisa, tolong jatuhkan hukum. Itu namanya menjatuhkan diri bahasanya, menyerahkan tanda patuh keris dan sekitar. Paham? Jadi awal datang ke Pak Kades menyerahkan ini kok tinggi, ini bahasa lainnya gini. Kok tinggi Pesukorajo kami duduk dengan Bengkulu Selatan, kok rendah Pesukorajo kami tahu dengan Presiden. Penakan saya salah Pak Kades. Tolong jangan sidang lagi. Jangan dibawa ke lembutnya dalam rantau namanya. Tolong itu hukum Pak Kades. Letakkan keris ingat, keris tanda patuh ini diletakkan di Pak Kades.
kepada dia. Jangan terbalik. Jangan tunduk kepada kita. Kalau tunduk kepada kita pasti kita berantem. Kalau tunduk kepada Pak Kades pasti kita minta bunuh. Kita menyerahkan diri nak potong leher saya panjang Pak Kades. Nak nusuk ini jarang itu artinya. Kita menyerahkan. Karena Pak Kades Iya. Tinggi Kota Korajo. Begini Pak Kades, kok tinggi Pusaka Rajo, kami juluk Itu dengan tombak. kuju dengan tombak nan sebatang. Bukan. Juluk ke tombak. Kami dulu dengan tombak, lembaga ini tombak. Iya. Jadi dia kuju. Kuju ya. Kami dulu dengan kuju. Kalau rendah ke Korajo. Tahu Begini Pak Kades, kok tinggi Pusaka Rajo, kok tinggi Pusaka Rajo, kami juluk dengan kuju yang sebatang. Kok rendah Pusaka Rajo, kami saut dengan keris nan sebilah. Ponakan kami ini Pak Kades nampaknya melanggar kesalahan di dalam adat. Jadi tolong jangan dibawa ke lubuk nan dalam, kerantau nan panjang. Beri kami rimah di ujung daun, mukut di ujung nyiru. Tolong jatuhkan hukum. Baiklah. Jadi baik ada nama. Jadi nenek mama kami terima, dari bapak kami pegang. Lalu dibalik kami juga ya. Terus batu belum. Bapak jangan ulangi dengan batu, bapak jangan dulu, bapak lalu lagi. Jadi keris ini ada kita menyerahkan terus ke ujung terdawa ya salah ulang terdawa ya jadi proses sidangnya pakai seperti tadi, cuma jalan masuk saja berbeda. Nah, lalu orang hakim-hakim bapak-bapak yang hadir, amo terima keris kena batu, bulan, amo keris kena batu, kita dikaji betul-betul tadi. Hanya alasan saja yang berbeda. Kita berlindung apa ya? Kalau menyerahkan ada batu, tidak. Pada bapak batu lagi kesalahan ini, bapak hukumannya ini barangkali pun. Hukuman itu baik kan? Karena itu salah, nggak tahu tetapi salah. Paham kan? Menjatuhkan hukum terlepas tidak sulit. Orang salah, misalnya salah hukum saya, kira-kira kita menyeimbangkan hukum yang sesuai dengan adat kita. Paham ya? Nah, sekarang kita ini lihat ya, tidak cuma dari satu dua alasan. Ingat, satu karena terkena basah.
Pak yang ngomong nanti ada beberapa nanti itu ada ketemu lagi Pak. Ya, tolong ya. Sidang adat Cupak Agung adat pada satu kena dua alasan. Pertama, karena pendapatan. Dan yang kedua, karena menyerahkan pada patung. Salah dia benar dia diserahkan pada patung berupa kredit kepada sidang. Apa? Nah sekarang kita mulai lagi praktekkan Cupak Batanebu. Ini bapak nih yang keras suaranya merokok nih. Tuh bapak. Nah, bapak siapa nama bapak? Demcik tadi ya. Duduk kan dulu. Sekarang bapak misalnya apakah diri sendiri atau mewakili keponakan boleh. Aduk tanah keponakan awak. Keponakan awak itu namanya si Badu. Dia ambil uang, nama uangnya tuh si Batu dengan si Badu. Nah itu yang awak kenakan sendiri dengan si seperti tadi angkat dari kakak. Aku ngomongin banyak, bapak-bapak yang duduk pada bapak ngomongin dulu silari ini dari tempat itu semua. Bapak-bapak cerdik pandai itu dengan yang hadir malam ko bahwa saya ko nak nyerahkan Ini seri senampan untuk kita bersama. Tapi karena negeri karena kampung betul. Karena sampai ke negeri kampung dan betua. Karena negeri. Karena kampung betul negeri. Karena kampung betul negeri mama saya letakkan di Pak Kades. Kampung Batuo. Karena kampung betua. Dusun Banenek Mama. Ado kepala desa. Mako siri semampan ini saya letakkan Pak Kepala Desa. Pak Kades, ikut ada masalah tanah nih. Anak ponakan saya itu tanahnya diambil orang. Tahun ke dia buat pagar lah tambah-tambah sampai 5 tahun lah sampai 3 meter. Jadi kini itu saya nak minta selesaikan secara adat yang ada di dusun ko. Bagaimana upaya Pak Kades untuk menyelesaikannya? Tanah penakananku dan itu milik penakananku, kini milik penakananku, esok milik penakananku. Itu sudah selesai kemudian. Pak Kades, karena anak penakan saya kok tanahnya diambil uang, saya minta nan kusut minta diusai, nan keruh minta dijernihkan. Terserah Pak Kades. Apa lagi? Jadi ingat ini namanya proses mendengarkan diri. Kalau ya proses ini mendengarkan diri. Kalau di pengadilan namanya mengajukan surat gugatan. Paham Pak? Ini tadi Bapak ini. Tetapi ingat, ketika Bapak ini mendengarkan diri, suku Tenganan dari yang dituduh tadi harus ada sini pemilu. Harus hadir. Waktu mendengarkan diri, bukan sidang. Nah kita bilang Bapak yang di merah, itu nama Bapak. Heri. Pak Heri ini, suku Tenganan dari Sibadu tadi, yang kami tanah kanak-kanak. Dia hadir, dipanggil hadir. Jadi gini, awak yang punya hajat,
Lalu panggil orang sekampung ini. Langsung dipanai dalam desa ini. Dan dipanggil kades. Minta hadir malam tadi Pak Kades di rumah saya ini. Nah, panggil Bapak ini. Hadir. Nah, baru Bapak ngomong seperti tadi. Tinggi Pusakarajo, jauh ini kujungnya sebatang kornas Pusakarajo. Usut kita usai jadi tanah sian itu kita ambil Pak Kades. Lalu sudah tanah. Itu. Soalnya salah satu Pak Heri ini suku tenganai daripada si Badung tadi, aduh panggil dulu, hadir. Nah lalu Pak Kades ngomong dengan ini, Pak Heri, nah itu Pak Kades ya, lagu penting. Prago orang ini lagunya, karena sama dengar. Penakanawa itu kami tanah siang. Ini kalau itu tanah itu hidupnya balik. Nah, tapi kalau tidak, taipik boleh mencit, bertengger boleh berhukum. Ipik ciri kawan, nah seperti ini. Buat ipik ciri kawan seperti ini. Pada ini. Dari Mama. Tadi sudah mengadu kepada kami bahwa sama kita dengar bahwa Ponakan Nawa itu mengambil tanah daripada mengambil tanah ponakan Sianloi. mengambil tanah ponakan dari Pak Deci. Kalau Ionian, kalau seperti ini, tentunya yang disampaikan dari Pak Deci tadi. Kalau memang ponakan Nawa itu mengambil, serahkan tanah sebaik-baik. Secara baik-baik. Kalau tidak, terhimpit boleh mencit, cuma ada Bapak atau orang karo. terhimpit boleh mencit, Bertengger boleh mencit. tertengger boleh berkuku. Jadi artinya kalau tak benar, orang di bawah ngomong lah, awal di atas buku lah, kalau benarnya. Ah, gitu bahasa kalau itu bisa mengiang. Jangan lupa, itu kawan dia, tidak boleh sudah hukum. Itu pada tengok kakaknya, tidak boleh. Bahasanya terhimpit boleh menjadi sepikir. Buat kebenaran waktu. Jadi akan diberi waktu dalam suatu. Kami beri waktu dalam sepit sego. Dia paham buat 3 hari kan? Cukup 3 hari kan Bapak? Bapak harus hafal. Sepit sego. Oh, lapang sekolah juga karena hafal itu dengan kita salah itu ya. Tapi 3 hari Pak. Tidak ada orang buat cukup 3 hari tidak ada orang buat. Kami beri waktu dalam sekolah. Kami beri waktu dalam lapang sekolah. Kami beri waktu lukas sekolah. Kapan hari? Ya, nah, nanti jawab. Nah, jawab apa tadi? Nah, itulah apa tadi bicara kami kalam nak kami jalankan ayo. Itu bahasa. Walaupun terima sekarang tetap mengatakan kalam nak kami jalankan itu satu kalam kami jalankan air kami. Iyalah Pak Kades, bagaimana tadi yang telah dituduhkan kepada ponakan kami, kalam nak kami jalankan, air nak kami hilirkan, kami serahkan dengan Pak Kades. Bukan. Kalam nak kami jalankan, kalam nak kami jalankan air. Iyalah Pak Kades, kalam nak kami jalankan, air nak kami hilirkan. Seolah-olah awalnya sekarang juga dari rumah gitu kan. Rimong kebanyakan dilakukan bahwa dengan anukan ada dilakukan kok kan. Nah sekarang kok nyampaikan Niko, kok nak nanangan kiri kok tidak. Sekarang dia buat apa sampai. Kalau nak cakap dia ayu ni yang akan kalah
tinggal istirahat. Tapi kalau tidak, awak pelapor Pekades itu, ini Pekades sesuai dengan perjanjian Pekades kemarin. Ini menyampaikan dengan Pekades, pokoknya kenapa-napa juga dari kayu. Kenapa yang kau itu dari mau? Yang ini hati itu. Bilo, ini kita Pekades apa? Besok Pekades apa? Nah, makan, kok bicara. Jadi seolah-olah awak ni balik ke penakan awak tadi, penakan awak tu tak ngaku tuduhan dia tidak. Lah, tak ngaku tuduhan awak. Lalu penakan awak itu, oh dah, tanah pun memang saya punya. Jadi kata awak, dia pimpin saja. Dia melakukan malam besok penakan itu. Jadi Pak Kades sesuai dengan perintah Pekades kemarin itu kan, sekarang melaporkan itu Bono penanganan ilmu berbantuan. Jadi kena kalau tadi, ya. Ini motor tanamnya nih, jadi Bono masih di sana. Nah besok akan berapa lah? Itu harus berputar itu apa? Pak Kades, sesuai dengan yang dituduhkan dengan ponakan saya tadi, rupanya ponakan saya tidak terima apa yang dituduhkan ke ponakan saya, karena tanah itu miliknya lah. Jadi sirih lain itu tidak diimpitnya malam besok. Ini mana perlu satu lagi tadi? Ada? Tidak ada tu. Rata barat dah punya kering datang. Lagi tu kalau dihilangkan dah. Kalau dah hilang, ya. Jadi kalau kita mau berada minimal desa, minimal kalau tidak sebenarnya minimal ini Karana Siri satu, minimal untuk desa satu, tidak mahal harganya. Karana Siri ini sekitar 600-an ya. Nah, bukan. Jadi bisa tidak? Apakah setiap sesuatu masalah apabila menghadap ke adat harus pakai kris atau dengan bilah pisau lain Tidak bisa. Kris mempunyai makna ini merujuk kepada sepakar penama. Paham? Ya. Jadi ini namanya kris kaki setiu sisip di pinggang bagai tanaman bisa bekerja. Tidak darah tidak darah. Tapi belum bisa. Cakraman pun tidak bisa. Tak kris lambang. Karena lambang ini sudah ditetapkan di kita. Ya. Sekarang kita anggap. Nah, awak nyerahkan Kades. Ada waktu kayak tadi kan? Nah, ini Pak Kades. Tinggi Sukorajo, dulu belum punya batang. Karena Sukorajo untuk nah, ini apa yang dituduhkan dengan penekanan ini tidak bisa dulu dikerja. Nah ini Pak Kades, apa yang dituduh dengan ponakan saya? Kok tinggi Pusako dijuluk dengan bujunan sebatang, kok rendah Pusako disauk dengan keris dan sebilang. Kusut minta diusai keruh minta dijemput. Minta tolak tujuan dia dengan penekanan.
minta tolak putusan Seno itu dengan ponakan aku. Nah, Silakan. Ingat, dalam sidang adat ini banyak kesalahan, ketidakadilan hakim adat. Macam berapa? Ya. Dalam kasus yang kita praktekkan ini saya Kristen bawa dua kali. Artinya malah ini kasus ini tadi, kades ini sudah dua bukan keris. Satu keris tanda patuh dari yang punya penengah kasih pertama, ya kan? Nah, kita anggap inilah dia penengahnya. Yang kedua keris tanda patuh dari pihak tergugat, penggugat, sudah. Berarti ada dua keris dipegang Pak Kades. Dua keris dengan Pak Kades. Dua keris inilah dasar Pak Kades memanggil Lik menyidangkan perkara. Dasar hukum pemangku adat yang bernama Kades atau RT menyidangkan perkara. Ini bukan seperti sidang aja. Ada keris dipegang Pak Kades, keris tanda patuh dari pihak penggugat dan dari penengah sirik dan dipilih. Paham ya? Kita kata ingat. Lalu Pak Kades memanggil orang ini atau memanggil salah seorang murid untuk menaksir biaya makan minum yang berapa. Atau kalah bapak telah memanggil bapak ini memanggilkan murid yang ada di desa ini sekian puluh orang, ada yang bisa ya. Aku perlu makan, perlu minum, perlu rokok, perlu kecil, mungkin perlu biaya sekitar 5 juta. Kira-kira begitu. Lalu bapak panggil dia. Bapak beritahu dengan dia, malam besok atau malam Senin besok yang akan datang, kami akan menyidangkan perkara ini. Maka biaya sidang adat yang membayar pertamu adalah si penggugat. Karena penggugat yang berkenaan dalam adat, siapa yang gatal itu yang harus, siapa yang perlu yang perlu ini tak perlu dan tidak. Ini kena duduk mengenai datang dipanggil kepada tiba. Nah, ini tak perlu pembayaran. Tapi ingat, biaya perkara di dalam putusan adat harus disebut. Karena biaya perkara kalau tidak disebut dalam putusan adat, berarti bapak yang hadir itu makan haram. Bapak, jangan orang lain yang perkara kita yang masuk neraka. Mana itu? Disebut dalam biaya perkara. Biaya perkara tanggung jawab yang kalah. Kalau kalah bapak ini, maka biaya perkara tidak perlu diturunkan. Ya kalau jangan kepada yang kalah, ya kalah itu sudah. Tapi ya, kalau yang kalah ini, maka inilah yang tanggung jawab biaya perkara. Maka dalam adat itu, kalau pihak tergugat, ya penggugat yang kalah, itu disebut keris bentuk kepangkal oleh Pak Desa. Keris bentuk kepangkal bagi penggugat yang kalah. Biaya perkara itu. Karena bukan yang kalah dia, bukan uang dia. Apa ya? Nah. Kalau keris bentuk ujung, berarti tergugat kalah. Biaya perkara dikembalikan kepada dia. Halal yang bapak makan. Kalau dibeban kepada ini, dia perlu perkara yang bapak makan. Jangan mau. Karena kita mengurus masyarakat, enak-enak saja kita merokok, kita teraku juga.
dan langsung benar itu Tuhan Yesus sebagai selamat menjadikan itu harus dibanggakan. Itu harus selamat. Dan setiap diri, setiap langkah perbuatan itu kita bersihkan diri kita daripada yang sangka yang buruk itu. Apa ya? Keris meletus ke pangkal, si penggugat kalah. Keris meletus ke ujung, tergugat kalah. Kalau keris meletus ke tengah, kata pengalau kadang-kadang, kedua belah ini ada sama-sama kalah, sama-sama menang. Tanah yang ada tadi juga dibunuh. Itu artinya. Maka biaya perkara dibagi dua. Karena dari makan oleh ada, maka yang ini tinggal bayar satu tanah. Kalau keris kau dulu ini tergugat tadi, kembalikan tanah yang diperkarakan dan bayar biaya perkara. Apa? Kalau keris putus pangkal, tanah yang dituntut tidak dapat uang administratif. Apa mereka